Halo Sobat Wajib Pajak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar baik buat kalian semua. Di video kali ini, saya akan memaparkan poin-poin penting yang perlu kalian ketahui dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pertama, sebenarnya, apa tujuan pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan? Ternyata, tujuannya adalah 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. 2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. 3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Kemudian, nomor 4, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Dan 5. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Itulah tadi tujuan diterbitkannya undang-undang ini. Kemudian, kita langsung masuk ke bab 3, yang isinya terkait pajak penghasilan, khususnya terkait natura, di mana dalam pasal ini, pemberian dalam bentuk natura dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lalu, apakah ada natura yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan? Jawabannya yaitu ada natura tertentu yang bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Di antaranya, penyediaan makan, minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan. Contoh, alat keselamatan kerja atau seragam. Natura yang bersumber dari APBN APBD. Natura dengan jenis dan batasan tertentu. Kemudian, kita masuk ke pasal 7 ayat 2. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Poin selanjutnya, apakah terdapat perubahan terkait penyusutan dan amortisasi atas aset wajib pajak pada undang-undang ini? Iya, benar. Terdapat pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Pasal 11 dan Pasal 11A, atas penyusutan, amortisasi bangunan, dan aset tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun, dapat dilakukan sesuai masa manfaat berdasar pembukuan wajib pajak. Ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan kepada wajib pajak melakukan penyusutan atau amortisasi bangunan dan aset tidak berwujud di atas 20 tahun. Coba, mari kita buka pasal 11 dan pasal 11A.
Ini dia. Di pasal 11. Ayat 6a. Coba kalian dipahami. Terlihat jelas perubahannya. Baik, selanjutnya, coba kita lihat pasal 11a. Di situ, terbaca jelas. Amortisasi bisa menggunakan dengan masa manfaat sebenarnya, sesuai pembukuan wajib pajak. Kemudian, kita menuju ke tarif pajak penghasilan. Apa tujuan diubahnya? Tarif dan braket PPh orang pribadi pada Undang-Undang HPP. Perubahan tarif dan braket PPh orang pribadi bertujuan untuk meningkatkan keadilan, serta mengedepankan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan menengah, bawah. Di mana pada pasal ini, batasan bawah untuk penghasilan yang dikenakan pajak, yang awalnya berjumlah 50 juta rupiah, naik menjadi 60 juta rupiah, dan batasan atas tarif, yang sebelumnya hanya maksimal di angka 30%, ditingkatkan menjadi 35%, dengan penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Selanjutnya, terkait PPh badan, apa yang menyebabkan pemerintah mempertahankan tarif PPh badan sebesar 22% pada tahun 2022? Jawabannya adalah, hal ini dilakukan sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai berupaya meningkatkan kontribusi penerimaan pajak korporasi. Namun, dengan tetap menjaga iklim investasi di Indonesia. Selanjutnya, apakah terdapat ketentuan yang mengatur tentang upaya pencegahan penghindaran pajak pada Undang-Undang HPP? Benar sekali, terdapat upaya mencegah penghindaran pajak dengan diterapkannya metode yang sesuai dengan International Best Practice yang diatur dalam perubahan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPh. Hal ini merupakan upaya antisipasi untuk mencegah penghindaran pajak melalui pembebanan biaya pinjaman yang berlebihan, yang saat ini diatur hanya dengan pembatasan perbandingan utang dengan modal, sehingga upaya mencegah penghindaran pajak dapat tetap adil dan seimbang dengan upaya untuk mendorong investasi dan pemulihan ekonomi nasional. Coba kita buka pasal 18 ayat 1. Ini bunyinya. Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan undang-undang ini
Kemudian, apa yang melatar belakangi bertambahnya kewenangan pemerintah terkait tax treaty pada Undang-Undang HPP? Jadi begini sobat, penambahan kewenangan pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian multilateral diatur dalam perubahan pasal 32A Undang-Undang PPH. Benarkah demikian? Mari kita lihat pasalnya. Ini dia pasal 32A. Dan memang benar, kewenangan pemerintah diatur di pasal ini. Jadi gini sobat, penambahan ini dilakukan untuk mewujudkan kerjasama internasional di bidang perpajakan, sehingga diperlukan suatu instrumen perjanjian atau kesepakatan internasional dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan pemerintah Indonesia untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke bab 4, kelompok pajak pertambahan nilai. Apakah terdapat perubahan terkait objek dan bukan objek PPN pada Undang-Undang HPP? Perubahan pasal 4A Undang-Undang PPN, yang terdapat barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, yang menghapus barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, dari barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Baiklah, mari coba kita lihat pasal 4A. Dan ternyata benar, dihapus di pasal 4A. Tetapi, walaupun barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, memang dihapus dari daftar barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Namun, dipindahkan ke dalam pasal 16B, yang antara lain, mengatur barang dan jasa, yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Sehingga, tidak akan terjadi perubahan atau kenaikan harga yang akan membebani masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Mari coba kita buka pasal 16B. Ini isi pasal 16B. Pasal 16B. Ayat 1A. Huruf J. Jadi intinya, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, dihapus di pasal 4A. Tetapi, ditambahkan di pasal 16B. Hanya pindah tempat aja sobat. Selanjutnya, apakah terdapat kewajiban administratif atas BKP dan atau JKP yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, seperti barang kebutuhan pokok, maupun jasa pendidikan dan kesehatan? Apakah PKP tetap diharuskan untuk menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP? Ya benar. Tetap wajib menerbitkan faktur pajak, dengan kode faktur 08. Untuk persetujuan atas permintaan NSFP, sistem DJP akan melihat tren dari transaksi suatu perusahaan dan menyesuaikan dengan jumlah transaksi. Untuk ketentuan teknisnya, masih menunggu aturan turunan. Selanjutnya, apa tujuan dinaikannya tarif PPN pada Undang-Undang HPP? Jadi gini sobat, kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN. Namun, pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, sehingga kenaikannya diatur dalam 2 tahap dan tidak dalam waktu dekat. Terdapat kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022, dan menjadi 12%, yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pengenaan PPN final pada Undang-Undang HPP? Aturan terkait PPN final ada di pasal 9A. Pasal ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah dan memberikan kemudahan kepada pengusaha kena pajak yang peredaran usahanya dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, dan atau melakukan penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu. Penting diketahui, pajak masukan atas perolehan pasal 9A, ayat 1, tidak dapat dikreditkan.
Selanjutnya, kita mundur ke bab 2. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Apa tujuan pemberlakuan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi? Dan apakah pemberlakuan tersebut mengakibatkan setiap wajib pajak orang pribadi harus membayar pajak? Ini penjelasannya. Pemberlakuan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi diharapkan dapat mempermudah administrasi wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke KPP. Karena NIK berfungsi sebagai NPWP. Sesuai pasal 2 Undang-Undang HPP. Ini pasalnya. Pasal 2 Ayat 1. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Lalu, Ayat 1a. Nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, menggunakan nomor induk kependudukan. Kemudian, apakah wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT? Jadi gini sobat, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, meskipun sudah dilakukan pemeriksaan, selama DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. SPHP. Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang HPP. Mari coba kita buka pasal 8 Ayat 4. Ini isinya. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Selanjutnya, apa tujuan dilakukannya pengurangan sanksi administratif pada Undang-Undang HPP? Jadi gini sobat, pengurangan sanksi administratif pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang HPP, merupakan wujud sinkronisasi aturan terbaru ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, apa saja sanksi administratif yang diubah dalam Undang-Undang HPP? Sanksi administratif yang diubah yaitu sanksi berupa kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari hasil pemeriksaan. Ini tabelnya. Untuk PPh kurang bayar di KUP lama, sanksi 50%. Di Undang-Undang HPP, sanksi bunga per bulan sesuai suku bunga acuan maksimal 24 bulan. Dan selanjutnya, silakan dibaca di tabel. Selanjutnya, apakah terdapat pengenaan STP atas keterlambatan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak?
DJP dapat mengenakan surat tagihan pajak, STP, atas keterlambatan pembayaran angsuran atau penundaan. 1. Prestasi, pembayaran pajak, Pasal 14 Ayat 1 huruf I. Selanjutnya, apa tujuan disisipkannya Pasal 20A dalam Undang-Undang HPP terkait penagihan pajak global? Pasal ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak, di mana salah satunya adalah dengan menghindari pembayaran utang pajak. Untuk mencegah penghindaran tersebut, salah satunya dilakukan melalui kerjasama internasional di bidang bantuan penagihan pajak. Namun dikarenakan belum terdapat ketentuan dalam undang-undang domestik, sehingga ketentuan bantuan penagihan dalam P3B tersebut menjadi tidak efektif. Agar ketentuan dalam P3B tersebut menjadi efektif, diperlukan suatu pengaturan pasal bantuan penagihan pajak dalam undang-undang domestik, yang bertujuan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan bantuan penagihan pajak dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra, sesuai prinsip resiprokal. Lalu, mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan atau penanggung pajak, terutama terkait kepatuhan pembayaran tagihan atas utang pajak, dan dapat mendukung upaya pengamanan penerimaan pajak, sekaligus untuk mencegah wajib pajak atau penanggung pajak melakukan penghindaran pajak, tax avoidance, terkait tagihan atas utang pajaknya. Selanjutnya, apa tujuan diturunkannya tarif pengenaan sanksi pada proses keberatan dan atau banding? Penurunan sanksi ini akan meningkatkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan DJP akan diberikan penurunan dengan persentase seperti di bawah ini. Keberatan, KUP lama, 50%, Undang-Undang HPP, 30%, di tingkat banding, KUP lama, 100%, Undang-Undang HPP, 60%. Lalu, peninjauan kembali, KUP lama, 100%, Undang-Undang HPP, 60%. Kemudian, apa tujuan disisipkannya Pasal 27 CUU HPP? Pasal ini menambah kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan prosedur persetujuan bersama untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Selanjutnya, bagaimana ketentuan terkait kuasa wajib pajak berdasarkan Undang-Undang HPP? Berdasarkan Pasal 32, setiap orang yang ditunjuk menjadi kuasa wajib pajak harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali apabila kuasa wajib pajak merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua. Ketentuan ini menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63 PUU XV 2017. Sehingga kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan pajak. Selanjutnya, dalam Undang-Undang HPP, kuasa wajib pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, ditentukan secara rinci melalui jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Mengapa hal ini dilakukan? Ketika pembahasan di DPR, muncul usulan baru. Idenya adalah siapapun bisa menjadi kuasa wajib pajak, supaya tidak diskriminatif namun dibatasi dengan kompetensi tertentu, supaya kualitasnya lebih bagus dan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut masih dalam tahapan pembuatan aturan pelaksanaannya. Selanjutnya, apa tujuan utama diubahnya Pasal 34 Ayat 3 Klaster KUP pada Undang-Undang HPP? Jadi gini sobat, ditambahkannya beberapa tujuan terkait pemberian izin tertulis oleh Menteri Keuangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Ayat 3 Bagian 2 Undang-Undang HPP.
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pengaturan penggunaan data wajib pajak, baik yang berupa keterangan maupun bukti tertulis. Kemudian, apakah terdapat perubahan daluarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan? Penegasan daluarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Pasal 40. Diperlukan kepastian hukum terkait kapan perbuatan pidana perpajakan tidak dapat dilakukan penanganan pidana atau penyidikan. Jika dalam jangka waktu 10 tahun sejak terutangnya pajak atas wajib pajak tidak dilakukan proses penyidikan, maka setelah lewat 10 tahun tersebut, DJP tidak memiliki hak lagi untuk melakukan penanganan pidana di bidang perpajakan atas wajib pajak tersebut. Kemudian, apakah terdapat perubahan terkait pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan? Jadi gini sobat, ternyata terdapat penambahan satu ayat pada pasal 43A sebagai penegasan bahwa PPNS DJP merupakan petugas pelaksana pemeriksaan bukti permulaan. Lalu, apakah PPNS DJP dapat melaksanakan penyitaan dan atau pemblokiran harta kekayaan tersangka? Jadi gini sobat, terdapat penambahan wewenang PPNS DJP berupa pelaksanaan penyitaan dan atau pemblokiran harta kekayaan tersangka berdasarkan pasal 44 ayat 2 huruf J, dan juga penjelasannya di Undang-Undang HPP. Pemblokiran dan atau penyitaan harta kekayaan bertujuan untuk mengamankan aset tersangka sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara, sehingga aset tidak hilang, dialihkan ke pemilikannya, atau dipindah tangankan. Kemudian, apa saja alasan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan oleh PPNS? Dalam Undang-Undang HPP ditegaskan beberapa alasan PPNS dapat menghentikan penyidikan, yakni 1. Wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan membayar kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif. 2. Tidak ditemukan cukup bukti pidana. 3. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. 4. Alasan demi hukum. Antara lain karena wajib pajak meninggal dunia, daluarsa pidana, serta telah ada putusan atas peristiwa pidana yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, apa tujuan pengaturan perluasan ultimum remedium hingga ke tahap persidangan Undang-Undang HPP? Jadi gini sobat, pengaturan perluasan ultimum remedium hingga ke tahap persidangan dapat dilihat pada pasal 44B Undang-Undang HPP, khususnya pada ayat 2, ayat baru 2A, 2B, dan ayat 2C. Tujuan pemidanaan pajak bukanlah pemenjaraan, namun lebih kepada bagaimana kerugian pada pendapatan negara dapat dipulihkan, dikembalikan ke negara. Selama ini, penghindaran pemenjaraan atau ultimum remedium pidana pajak hanya diperkenankan pada tahap penyidikan saja. Dalam Undang-Undang HPP, ultimum remedium diperluas hingga ke tahap persidangan, asalkan tersangka atau terdakwa melunasi kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan beserta dengan sanksi administrasinya. Kemudian, apa yang melatar belakangi disisipkannya pasal 44C pada Undang-Undang HPP? Selama ini, jumlah pidana denda yang dapat dieksekusi atau dibayarkan oleh terpidana masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang tercantum dalam vonis pidana denda. Hal ini dikarenakan adanya opsi untuk menggantikan subsidiar pembayaran pidana denda dengan kurungan. Melalui disisipkannya pasal 44C Undang-Undang HPP, diharapkan dapat memaksimalkan pengembalian kerugian pada pendapatan negara melalui sita dan lelang harta terpidana. Jika pada akhirnya
harta terpidana tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda. Atas terpidana akan dikenakan pidana penjara, yang lamanya tidak lebih dari pidana penjara yang telah diputus. Apa tujuan disisipkannya pasal 44D? Pengaturan mengenai peradilan pidana di bidang perpajakan in absentia dilakukan melalui penambahan pasal di Undang-Undang HPP, yaitu pasal 44D. Dalam pengaturan saat ini, penanganan perkara pidana di bidang perpajakan masih mengharuskan kehadiran terdakwa. Namun di Undang-Undang HPP, perkara pidana di bidang perpajakan tetap dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa kehadiran terdakwa, atau sering dikenal dengan in absentia. Peradilan in absentia memberikan kepastian hukum, sehingga tidak ada lagi perkara yang menggantung karena menunggu kehadiran terdakwa. Selanjutnya, apakah di Undang-Undang HPP diatur terkait hak gugat pembayar pajak, taxpayer lawsuit, seperti yang ada di sejumlah negara? Jadi gini sobat, upaya hukum sudah diatur di Undang-Undang KUP. Wajib pajak bisa mencari keadilan ke pengadilan pajak melalui banding, bisa mengajukan gugatan, bahkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dalam hal wajib pajak ketika dilakukan pemeriksaan, muncul surat ketetapan pajak yang menyebabkan masih ada pajak yang masih harus dibayar. Apabila wajib pajak tidak setuju, maka wajib pajak dapat melakukan upaya hukum. Baiklah, selanjutnya kita akan lompat ke bab 6, terkait pajak karbon. Sebenarnya, apa yang menjadi objek pajak karbon? Jadi gini sobat, pajak karbon dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon, atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Lalu, berapa tarif pajak karbon? Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen, CO2e, atau satuan yang setara. Lalu, kapan pajak karbon akan diimplementasikan? Jadi gini sobat, implementasi pertama kali tanggal 1 April tahun 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara. Pemerintah tetap memperhatikan transisi yang tepat, agar penerapan pajak karbon ini tetap konsisten dengan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sehingga untuk tahap awal, pajak ini hanya akan diterapkan pada sektor PLTU batubara, dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi. Lalu, apa yang melatar belakangi pengenaan pajak karbon? Jadi gini sobat, hal penting mengenai perubahan iklim merupakan ancaman dan tantangan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerapan pajak karbon merupakan langkah penting dalam mengendalikan dampak perubahan iklim. Dengan memperkenalkan pajak karbon, membuat Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara, bahkan yang terbesar di negara berkembang, yang akan mengimplementasikannya terlebih dahulu, dan memberikan sinyal yang kuat tentang keseriusan Indonesia dalam menangani risiko perubahan iklim. Demikianlah poin-poin yang perlu kalian ketahui tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Untuk bab 5 terkait program PPS, sengaja tidak saya bahas karena saya merasa sobat semua sudah paham dan program tersebut juga sudah lewat. Semoga video ini bermanfaat buat sobat semua. Sobat bisa dukung channel ini dengan subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat bisa terus mendapatkan update terkait peraturan perpajakan. Terima kasih.